Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya masih membahas tentang ucapan bahagia yang ketujuh. Kita akan baca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9. Dan saya beri tema pada hari ini adalah pembawa damai. Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah pembawa damai. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai dalam bahasa Yunani disebut eirene, dan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata shalom. Kata damai mengandung makna kesehatan atau kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, selain itu, dengan mengatakan damai sejahtera, itu berarti tidak ada masalah atau kesulitan atau keributan. Damai adalah segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Damai adalah kenikmatan atas segala kebaikan. Berdasarkan arti damai di atas, kita dapat menerjemahkan bahwa arti damai itu sebagai sesuatu yang membuat orang lain dapat menikmati kebaikan. Membawa damai berarti membawa atau membuat kebaikan bagi sesama. Tetapi membawa damai bukan berarti sama dengan cinta damai. Mengapa membawa damai tidak sama dengan cinta damai? Karena orang yang mengaku cinta damai itu biasanya melakukan kesalahan atau mereka melakukan suatu tindakan yang menghasilkan kesulitan atau kesusahan, bukan kedamaian. Misalnya, seringkali ketika seseorang memiliki masalah dengan sesamanya atau dengan temannya, dengan sahabatnya, ia memilih diam saja dengan alasan dia tidak mau ribut. Padahal dengan diam terus-menerus, ia tidak menyelesaikan masalahnya, melainkan menetapkan kesulitan di masa mendatang. Nah, karena ia menolak untuk menghadapi situasi masa kini, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dia ambil, malahan dia lari dari permasalahan. Pembawa damai adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan kemampuan yang baik. Seorang yang membawa damai adalah seorang yang melakukan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Supaya apa? Supaya persoalannya akan terselesaikan. Pembawa damai harus mampu mengambil risiko untuk disalah mengerti. Bahkan terkadang usahanya justru tidak dihargai dan tidak berhasil. Pembawa damai juga harus melakukan tindakan aktif dan tindakan mengorbankan pengajaran firman Tuhan, tetapi dengan menerapkannya. Orang-orang yang membawa damai itu adalah orang-orang yang mau menghadapi dan mengatasi dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai akan tercipta. Menjadi duta Injil atau pembawa damai bukan pilihan, juga bukan berdasarkan kerelaan sebagai relawan, tetapi menjadi duta Injil atau pembawa damai adalah panggilan mulia, tugas setiap orang yang sudah mengalami kuasa dari Raja Kerajaan Surga. Seorang pembawa damai juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita? Sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi pembawa damai di lingkungan kita? Kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama, kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan juga tindakan. Sekali lagi, yang pertama adalah kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan juga tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam
menyikapi suatu keadaan dan permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Nah, kata-kata yang kasar, kata-kata fitnah, dan juga kata-kata yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang, itu janganlah dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah kita ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi ketika seseorang dalam keadaan emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol itu akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga yang selalu kita hasilkan melalui kehidupan kita hanyalah buah-buah roh. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita adalah kita harus mampu mengupayakan menyelesaikan masalah dan memberikan pengampunan. Sekali lagi yang kedua, kita harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Mari kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 18. Sekali lagi Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di situ dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan atau ketidakharmonisan sekalipun mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Jika kita merasa aman tinggal terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita itu sudah mati. Iblis akan mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa, keegoisan, dan juga upayakanlah penyelesaikan dengan semua orang saat ada masalah. Jangan menunda-nunda masalah. Selesaikan masalah. Biarlah kita menjadi orang yang terus menyelesaikan masalah, mengupayakan supaya masalah itu bisa tuntas dan memberikan pengampunan. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita menjadi pembawa damai di lingkungan kita? Yang ketiga adalah kita harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Sekali lagi, kita harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai di antara sesama yang sedang bermusuhan dengan cara apa? Memberikan nasihat-nasihat yang positif, jangan nasihat-nasihat yang negatif, dan bukan malah memprovokasi orang yang satu itu melakukan kesalahan dan sahabatnya juga melakukan kesalahan. Kita bukan menjadi provokasi, tapi kita harus memberikan nasihat-nasihat yang positif. Buang sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirilah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana yang damai. Ambillah posisi yang netral dan juga jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Karena itu, jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, tengah-tengah masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Amin.